Shalom sahabat sekalian, senang bisa berjumpa kembali dengan saya Heri. Untuk sahabat sekalian, sahabat IKIM di seluruh dunia yang berbahasa Indonesia, luar biasa, langsung saja ada Lemerian Rock. Shalom. Gang erat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Yesus. Apa kabar? Baik, Kim. Masih lanjut nih kayak ini yang kemarin. Lanjut nih, soalnya wah, Hellboy dari neraka langsung turun tangan nih. Ngeri nih. Jadi shalom Hellboy. Shalom juga. Siap. Baik. Jadi tadi malam kan kita bahas ya tentang ini. Lucunya Komisi 8 DPR kejang-kejang nonton film Kristen tentang Ishak. Terus hari ini ternyata responnya luar biasa ya. Puluhan ribu yang sudah nonton dan banyak pendapat dan kita hargai pendapat mereka. Jadi hari ini saya sebetulnya mau baca-baca ya, tapi ya kita juga saya rasa Lemerian, Hellboy dan lain-lain nanti masih banyak ada pandangan juga. Jadi respon netizen terhadap lucunya Komisi 8 DPR yang kejang-kejang yang film tentang Ishak. Oh sungguh? Tapi sebelumnya begini, saya mau review sejenak ya, lucu DPR RI ini. Dia mengatakan begini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka mengatakan bahwa menurut Aceh Hasan Syadzili, film itu bisa menyesatkan, lucu ini, dianggap bisa menyesatkan umat Islam. Kan lucu, sesatnya di mana? Ya, jadi kita lucu-lucuan aja ya. Dianggap bisa menyesatkan orang Islam. Soalnya Islam meyakini Nabi Ibrahim punya dua anak yaitu Ismail dan Ishak. Loh ini sudah betul. Sama dengan kekristenan, Ishak dan Ismail. Ismail dan Ishak. Ismail putra Ibrahim, Siti Hajar tidak diakui dalam film ini. Nggak diakui bagaimana? Pasti diakui sebagai anak. Tetapi kalau yang dipersembahkan, yang mendapat berkat khusus itu, ya tentu bukan Ismail. Ingat ente lahir abad keberapa? Jika peredaran ke sini saudara, jika peredaran film ini hanya ditujukan kepada kalangan terbatas saja, artinya kepada kalangan Kristen pasti, seperti yang diyakini agama tertentu masih kami pahami. Loh, kamu harus paham juga loh, itu film versi Kristen. Kan ada dua versi tuh, Islam Ismail, Kristen Ishak. Ya kenapa nggak bikin film sendiri gitu loh. Misalkan film yang tadi malam ada usulan ya, indahnya menantu jadi istri gitu misalkan. Nah, tapi jika film ini beredar luas, maka menimbulkan pemahaman sejarah yang menyesatkan. Ini yang kita disclaimer ya, Lemerian dan Hellboy. Kok bisa menyesatkan sejarah menurut keyakinan agama Islam di Indonesia? Nah, ini politisi Golkar nih ternyata. Tadi malam ada yang ngomong jangan dipilih lagi. Ya maaf ya, kita tidak sedang ngomong politik sih, tetapi ya saya sarankan demikian juga. Politisi Golkar ini menjelaskan Ismail merupakan sosok yang penting. Saya kasih catatan. Ismail merupakan sosok yang penting dalam Islam. Soalnya Ismail menurunkan Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam. Ingat ini klaim Anda sendiri dan Anda makan dengan klaim Anda sendiri ya. Jadi nanti saya kasih presupposisi saya. Jika pemahaman seperti ini tergambar dalam film ini beredar luas, maka sesungguhnya sama saja dengan meniadakan keterkaitan ajaran Islam dengan ajaran sejarah Nabi Ibrahim. Lucu ini. Nah, jadi bagi yang mengklaim bahwa Anda keturunan yakin bahwa keturunan Ismail, jangan lupa seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Jadi keturunan Ismail itu keturunannya dia dan keturunannya itu udah dinubuatkan. Jangan lupa kitab Kejadian itu ditulis tahun 1400 sebelum Masehi. Itu kitab Kejadian. Sementara Islam dengan logo bulan dan bintangnya, ya, dengan logo bulan dan bintang, itu kan lahir kurang lebih abad 6 sampai 7 kurang lebih. Jauh sebelum cerita siapa yang dikorbankan itu dibolak-balik oleh Muslim sendiri. Itu tahun 1400 sebelum Masehi, ini bukan Masehi ya, sebelum Masehi.
Itu Tuhan sudah bilang, keturunan Ismail dan keturunannya seperti ini. Tangannya akan melawan tiap orang, tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Betul atau betul? Betul ya saudara? Nah, dan hari ini menarik. Tadi malam ada Ibu Fadilah yang menjawab. Tapi kalau kita kan ya sudah tahu sejarah. Tetapi seringkali kan, itu kan Fadilah yang ngomong, itu kafir misalkan gini. Ya oke lah. Sekarang mari kita lihat siapa sesungguhnya yang dikorbankan. Dari sudut pandang mereka. Nabi Ibrahim. Allah tidak meminta onta Nabi Ibrahim. Allah tidak meminta lembu Nabi Ibrahim. Yang diminta Allah adalah yang paling disayang Nabi Ibrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan yang terbaik sebelum kamu memberikan apa yang paling kamu cintai. Yang dicintai Nabi Ibrahim adalah Ismail. Yang dicintai Nabi Ibrahim adalah Ismail. Nah, diakui sebagai anak yang sah. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Kemarin sudah saya terangkan dah. Anaknya Ibrahim berapa? Dua. Menurut Quran siapa dan siapa? Ismail dan Ishak. Ya? 1439 itu ya. Nah, tapi menurut ini dua, siapa? Ishak Ismail. Nakalan itu, merubah letak itu. Nakalan itu, merubah letak itu. Yang menarik dari penelitian seorang senior saya bernama Dr. Mun'im Sirri. Hingga abad ke-10 atau ke-4 Hijriah, jumlah riwayat yang pro Ishak yang disembelih dan pro Ismail masih berimbang. Hingga abad ke-10 atau ke-4 Hijriah, jumlah riwayat yang pro Ishak yang disembelih dan pro Ismail masih berimbang. Baru pada abad ke-14 atau pada masa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir, identifikasi korban sembelihan sebagai Ismail mendapatkan pengakuan yang lebih luas dan diikuti kaum muslimin hingga sekarang. Jadi baru mulai abad ke-14 Masehi. Jadi baru mulai abad ke-14 Masehi. Yang menarik, ini menarik ya, Lemerian dan Hellboy. Kok bisa sejarah bisa berubah itu gimana ya? Di abad 14 bergeser itu. Memang Menurut harus Anda begitu, gimana? Pak. Progresif, ada kemajuan. Loh ini kan bukan teknologi. Konstan ya bengong gitu. Loh ini kan bukan kemajuan teknologi ya, namanya sejarah yang terjadi kan. Ada kemajuan, entah apa itu. Oh gitu. Ya repot ya kalau udah begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ada kemajuan bergeser untuk cari pengakuan gitu ya. dicatat para mufassir awal cenderung menyebut Ishak sebagai anak yang dikorbankan, bukan Ismail. Seperti mufassir Muqatil bin Sulaiman pada abad ke-2 Hijriah atau abad 8 Masehi, ahli tafsir paling awal yang karya utuhnya sampai kepada kita, yang secara tegas menyebutkan bahwa Ishaklah sebagai Zabih, putra yang disembelih. Juga dalam tafsir At-Tabari abad ke-4 Hijriah atau abad 10 Masehi yang merekam beragam pendapat para ulama terdahulu. At-Tabari menyebut 17 riwayat yang mengidentifikasi Ishaklah yang disembelih. At-Tabari juga menyebut 24 riwayat yang mengatakan Ismaillah yang disembelih. Termasuk pernyataan yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW, tapi At-Tabari sendiri memilih pendapat yang mengakui Ishak yang disembelih. At-Tabari sendiri memilih pendapat yang mengakui Ishak yang disembelih. Pertimbangan At-Tabari semata didasarkan pada makna tekstual dari Al-Quran ala zahir tanzil. Pertimbangan At-Tabari semata didasarkan pada makna tekstual dari Al-Quran ala zahir tanzil. Karena dalam surat As-Saffat, putra yang disembelih adalah yang disebut sebagai kabar gembira. Seperti dalam ayat Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. As-Saffat ayat 101. Dan siapa putra yang disebut sebagai kabar gembira itu? Dalam Al-Quran secara eksplisit disebutkan adalah Ishak. Dalam Al-Quran secara eksplisit disebutkan adalah Ishak. Wabasyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas sholihin. Ishak seorang nabi termasuk orang-orang yang saleh. As-Saffat ayat 112.
Dalam ayat lain, surat Hud ayat 71. Fabasyarnahu bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Maka kami sampaikan kepadanya, kepada Ibrahim, kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Jadi Ishaklah yang disebut sebagai kabar gembira. Bukan Ismail kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran. Jadi Ishaklah yang disebut sebagai kabar gembira. Bukan Ismail kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran. Bukan Ismail kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran. Kemudian juga ayat 102. Ada redaksi yang mengatakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup yang berusaha bersamanya. Dalam ayat tadi ada kata ma'ahu. Artinya yang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi Ibrahim waktu itu? Ya Ishak. Karena Ismail waktu itu sudah bersama ibunya, Siti Hajar. Yang terpaksa diasingkan karena kecemburuan istri Nabi Ibrahim yang lain, Siti Sarah. Jadi yang bersama Nabi Ibrahim waktu itu adalah Ishak, bukan Ismail. Inilah argumen yang mengatakan bahwa Ishaklah yang disembelih. Jadi ulama Islam yang meyakini Ishak adalah putra yang dikorbankan berdasarkan fakta bahwa Al-Quran sendiri tidak menyebut nama Ismail, juga makna kontekstual dalam narasi Al-Quran itu sendiri bukan karena berdasarkan penjelasan Alkitab. Makna kontekstual dalam narasi Al-Quran itu sendiri bukan karena berdasarkan penjelasan Alkitab. Nah, itu dia, menarik ya. Saya rasa dalam hal ini dia jujur. Saudara, kalau toh ada pihak Islam yang mengatakan yang dikorbankan Isa itu bukan karena data Alkitab, tapi Al-Quran sendiri. Tapi jangan lupa, Al-Quran lahir atau Islam lahir abad keberapa? Nah, itu yang jujur. Kita lanjutkan. Al-Quran itu sendiri bukan karena berdasarkan penjelasan Alkitab. Sementara ulama yang meyakini Ismail yang disembelih berdasarkan riwayat yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW, Ana ibnu Dhabihaini. Saya adalah putra dari dua korban. Korban sembelihan maksudnya. Yang maksudnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah dari Nabi, yang selamat dari korban karena ada nazar dari ayahandanya Abdul Muthalib setelah diganti dengan 100 ekor unta. Dan Ismail sebagai moyang dari bangsa Arab dan Islam, dan Ismail sebagai moyang dari bangsa Arab dan Islam yang diyakini sebagai kurban sesembelihan. Itu penjelasan dari sabda dari Nabi Muhammad. Perbedaan siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail, berpulang pada pilihan masing-masing. Inilah perbedaan yang menunjukkan kekayaan tafsir dalam Al-Quran. Nah, dalam hal ini saya tidak setuju dengan Guntur Romli, saudara. Perbedaan ini sebagai kekayaan tafsir dalam Al-Quran. Itu bukan kekayaan tafsir, tetapi kebingungan tafsir. Karena kita harus jujur dengan yang namanya data sejarah. Ya, kan lucu. Profesor Dr. Munim Siri sendiri melihat ada sebuah perkembangan data yang berbeda. Awal-awal Islam mengatakan itu Ishak. Lalu mulai abad ke-14 bergeser, beralih kepada Ismail. Ada apa? Tadi malam Abu Subi Al-Jamil juga menjelaskan itu pasca Perang Salib. Sehingga mau menancapkan bahwa mereka mau memaksakan diri supaya sama-sama diakui sebagai agama Abrahamik. Dan memaksakan diri, bahkan Guntur Romli tadi juga mengatakan bahwa bangsa Arab itu adalah keturunan Ismail, mengatakan demikian. Sekarang tahun 1400 itu penulisan kitab Kejadian, Tuhan sudah menubuatkan, saya ingatkan. Jadi nanti kalau Anda tahu ini, aduh ternyata di Alkitab yang sudah mencatat terlebih dahulu 1400 tahun, bahkan ini mungkin bisa 2000 tahun sebelum Islam lahir, mengatakan bahwa Ismail, dan tentu jatuhnya buah tidak jauh dari pohonnya, Ismail ini disebutkan sebagai apa? Keledai liar. Keledai liar. Oke. Keledai liar. Lakunya tangannya melawan tiap-tiap orang. Tangan tiap-tiap orang, makanya di mana ada bilang khilafah lah. Di mana sih? Di daerah di dunia khilafah yang tidak perang. Atau dan yang kedua, di tempat kediamannya ia menentang semua saudaranya. Betul nggak? Di
dikit-dikit demo, dikit-dikit bidat, larang tempat ibadah dan lain sebagainya. Kalau Anda mengklaim sebagai agama Abrahamik dari keturunan Ismail. Ini adalah kitab suci saya yang mengatakan, dan saya membacakan dan saya menafsirkannya sesuai dengan apa yang secara tekstual. Demikian. Dan susah dipimpin dan seterusnya, itu betul, karena namanya kalau Deliar itu kan nendang-nendang. Begitu ya, luar biasa. Nah, banyak respon netizen, tetapi sudah hadir rekan-rekan, ada Hellboy, Lemerian Rock, dan Homo erectus. Hellboy dulu silahkan, karena datang jauh-jauh dari neraka. Hellboy. Ya, Yang mau disampaikan? kemarin karena ada film itu His Son Only apa. His Only Son. His Only Son ya. Ya. Saya penasaran, saya nonton di yang gratisan ya. Oh, ada ya? Ada. Film itu sih menurut saya sih pribadi itu film low budget ya. Film yang murah lah buatnya ya. Tapi ini akan mengangkat di Indonesia ya, karena ada orang yang memprovokasi. Jadi sebenarnya film itu nggak menarik lah ya, nggak biasa aja ya. juga. Menurut Anda. Tapi karena gebrakannya dari seorang DPR, mungkin ramai ditonton. Ya, ditontonnya tapi di acara yang gratisan, tapi minimal itu banyak ditonton. Menurut saya film itu ya membosankan karena juga beberapa hal juga tidak sesuai dengan Alkitab ya. Ya dramatisir lah ya. Iya, ya supaya dikasih bumbu-bumbu lah ya, itu oke lah ya. Ya inilah apa, kalau kayak orang itu bilang bahwa oh tidak sesuai dengan apa, dengan versi Islam ya, lu buat sendiri dong ya, lu buat aja sendiri, itu film murah kok ya. Tapi memang kebiasaan mayoritas di Indonesia begitu, dia kayaknya ngikutin yang dulunya itu, merasa seperti paling jago, paling paling hebat, apa yang dia ngomong itu harus dilaksanakan. Memang itu terjadi di banyak hal di dalam kehidupan sehari-hari ya. Saking jagonya dia teriak apapun nggak dilakukan oleh orang semua. Ya, tapi dia kali ini kecele dia kan. Ya lu buat aja sendiri. Ya kan, juga filmnya murah, lu kan duit banyak, lu kalau mau buat mah patungan itu semua si kadrun semua, buat aja filmnya. Bintang filmnya murah-murah kok. Iya. Gambar-gambarnya pakai apa? Pakai komputer ini, simulasi bisa dibuat tuh yang gambar-gambar itunya, yang bintang filmnya nggak ada yang terkenal ya, cari aja di mana. Itu si Arab banyak itu di Indonesia. Panggilannya ini puncak semua itu. Lu bedakin. Udah jadi. Iya. Ya. Oke. Memang apa? Kayak begitulah orangnya, susah. Ya, seorang anggota DPR kok berpikiran picik begitu, gimana Hellboy? Penerawangan Anda sebagai seorang Hellboy. Saya mah pribadi ya. Saya pribadi gini ya. Kalau bisa mah Indonesia semua di outsourcing aja ke luar negeri. Lebih murah jatuh-jatuhnya. Kita nggak pusing, terima bersih. Ya. Semuanya di outsourcing dah semuanya. Ya. Lebih murah. Ya. Pasti lebih murah. Dan kita nggak stres. Ya. DPR, MPR semua dibubarin. Semua. Presiden juga nggak perlu ganti semua nggak ada. Kita outsourcing aja ke negara lain, kita bayar berapa dia minta, itu lebih murah jatuhnya. Iya, dan lebih sungguh-sungguh kerjanya ya. Iya, dan juga kalau kita dihianati, kita nggak sakit hati. Memang dia orang asing kok, bukan orang kita kan. Lebih enak jadinya kita lebih murah. Kalau disakitin juga kita malah juga lebih legowo. Jadi untung banyak kita. Itu aja Pak. Ya sip, Lemerian, Shalom Homo erectus, tapi Lemerian silakan. Oke, terima kasih, salam semua, selamat sore. Ya. Ini namanya kepulan kedua. Ya,
salam ngebul. Nggak ada Pak King nih, temen ngebul saya nih. Ya, Pak King Ya, lagi di kalau jalan. saya menanggapin gini Pak Heri, Ya. mereka sampai sekarang pun aja secara akademis tidak bisa membuktikan bahwa nabinya itu merupakan keturunan dari Ismail, kan Itu. gitu. Kalau Justru ngaku-ngaku ya itu tadi ya, pelajar liar. iya. Justru tuh kalau kita mengacu kepada panggilan Habib, Habib itu mengacu kepada orang yang merupakan keturunan Yaman. Artinya menunjukkan bahwa berasal dari Yaman, kan gitu. Nah, yang saya bingung, sekolah sampai ke luar negeri, tapi kok nggak mempelajari hal tersebut? Berarti kan Iya. memang kualitasnya berbeda dengan sekolah teologi di teologi Kristen. Walaupun cuma di dalam negeri, tapi kita mempelajari sampai kita mempelajari kitab itu sampai mendalam, sampai dengan sejarahnya, atau kalau di mereka tuh sampai asbabun nuzulnya kita pelajari kan gitu sejarahnya. Ya kalau menurut saya sih ya hal ini sebuah kelucuan sih kalau memaksakan sebuah film yang mereka sendiri tidak bisa membuktikan bahwa mereka itu berasal dari sana nabinya kan gitu. Itu namanya sama aja seperti membela pepesan kosong gitu sih Pak Heri. Lanjut Pak Heri. Iya. Itulah gunanya sekolah luar negeri itu memutarbalikkan fakta sejarah itu kan perlu ke luar negeri. Iya lucu kan kalau hampir ke sekolah luar negeri juga tapi tidak tahu sejarahnya, bisa membuktikan secara akademis gitu. Sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan secara akademis bahwa nabinya berasal dari Ismail. Iya. Malah terungkap belakangan bahwa Ismail tuh keturunannya habis waktu zaman siapa? Siapa ya? Malek. Nah, bukan ya siapa? Nabatean. Ya, zaman Nabatean. Gitu. Ya. Lanjut Pak. Ya udah, itu derita mereka ya ngeklaim sebagai keturunan Ismail, tapi 2000 tahun sebelumnya Tuhan udah mengatakan bahwa Ismail itu seperti keledai liar kelakuannya, dan kalau mau cocok homologi ya silahkan menerawang sendiri. Pak Homo erectus silahkan. Shalom. Shalom Pak. Bisa dengar suara saya jelas Pak? Sangat indah Pak. Saat ini. Kalau saya menilai satu hal begini Pak Heri, ada kesalahan fatal dari mereka dari cara berpikirnya ya. Mereka nggak memahami, selalu dibilang, coba dari beberapa orang tadi yang ditampilkan itu, dibilang bahwa Hagar itu adalah istrinya Abraham. Sejak kapan? Jadi di kepala mereka, iya ya, nggak pernah jadi istri ya Pak ya. Ya, ini nggak orang-orang, makanya bingung saya. Abraham itu istri, namanya Sarai, kemudian jadi Sarah. Betul. Dia istrinya punya budak namanya Hagar. Betul. Nah, bagi kita Abraham istrinya cuma satu. Bagi mereka istri Abraham dua, makanya mereka kekeh. Ismail itu adalah anak Abraham. Gitu. Kalau saya melihat, kita lihat aja yang ada. Mengapa kemudian setuju bahwa Ismail itu dianggap warisnya? Karena bukan dari itu, dari budaknya. Nah mereka kan jadi coba mereka jadi adakah anak, anggap dulu Muhammad punya anak, nggak tahu lah, katanya dia nggak punya anak, anggap dulu budaknya dia punya anak, apa keturunannya? Saya mau kembalikan ke Muslim, bertanya, saya yakin mereka nggak berani jawab. Apakah kemudian keturunan Muhammad dari budaknya, durinya dengan sesuka hatinya itu, kemudian bisa membawa gelar Habib? Kita boleh tanya. Nah, dengan pola pikir inilah mau mengklaim itu, kalau menurut saya. Karena udah dari dulu saya masih bergejolak di kepala dari tahu. Mereka mengklaim bahwa Hagar itu adalah istri, jadi anggapan Ismail adalah anak, ya, anak sah Abraham, istri, bukan anak dari budak. Mereka nggak paham sampai sana. Ini sebenarnya yang harus dengungkan Pak, supaya itu putus rasa itu. Dengan begitu, keturunannya ke bawah sana, maaf, Anda nggak layak membawa nama Abraham. Sebenarnya sesuatu. Jadi kita nggak jelimet berdebat dengan sana dalil sini. Dalilnya cukup kok. Hanya dengan membaca kisah hidup Abraham itu, dengan mengambil pikir di zaman itu kan kita nggak bisa tarik pola pikir itu.
Abraham, istrinya punya anak dari istrinya yang sah pemilik hak warisnya. Walaupun kemudian diceritakan bahwa setengahnya lah dapat Ismail, yang satu bagiannya Isa. Tapi tetap Ismail bukan anak yang bisa membawa nama dia, karena dia lahir dari budak. Kan gitu Pak. Kalau menurut saya coba ini perlu didengungkan Pak, supaya putus itu semua. Supaya mereka paham situasi di masa itu tidak bisa kita tarik ke masa sekarang. Muhammad. Kalau upaya masa Muhammad sekalian, adakah anak dari budak Muhammad yang diakui sebagai anaknya? Kan nggak ada. Di zaman Muhammad pun nggak, itu anak budak bukan anak. Bahkan anak hasil dari perkawinan lingkup dia dengan orang lain boleh dia. Itu ajaran mereka. Nah, kita mau ngambil itu Pak, itu intinya di situ. Kalau itu bisa kita paham, putus nih semua Pak, nggak usah ngomong lagi masalah Isa ini. Saya bingung kok nggak pada di bagian ini gitu kan. Tahu di bagian siapa yang pernah saya lihat dulu ya. Pernah saya lihat video short itu kapan nih? Ini sempat disentil mengenai bagaimana di pemahaman orang mengenai warisnya, gitu. Nah, dengan bekal itulah mereka ini adalah anaknya. Jadi perdebatan sepanjang karena orang memahami situasi di masa itu. Kira-kira gitu Pak Heri. Oke, baik. Ya, saya tambahin sedikit Pak Ikim. Tadi yang dari Pak Homo ya. Kalau menurut saya sih gini, saya udah lama sih kalau mikirin ini. Dari saya belum ada di dunia upload, saya mikir gini Pak. Kalau Ismail yang dikorbankan tuh apa istimewanya? Karena dia kan bukan sesuatu hal yang dinantikan gitu loh. Apa istimewanya kalau Ismail yang dikorbankan? Kan nggak masuk akal. Pasti yang dikorbankan ada yang paling disayang, yang dinantikan. Sampai Abraham berumur 100 tahun dia baru bisa mendapatkan anak kandungnya, kan gitu. Jadi lucu juga sih kalau dari situnya. Kalau itu dan Rian bisa mereka bahwa itu tetap anaknya, dan itu anak sulung. Walaupun dari anak istri, ini masalah istri dan budak loh, kalau saya lihat. Anak budak kalau dari sejarah sih juga nggak masuk akal Bang, karena kan udah diusir duluan. Kalau sebenarnya kita baca dari kita kan udah diusir duluan itu. Gimana caranya mau dikorbanin? Nggak apa-apa. Kita anggap aja dulu mereka kumpul, udah gitu ya, sederhana ya. Kan ada di kitab itu diterangkan bahwa Sarah ini bersedih melihat bermain katanya Ismail dengan Isa. Kata bermain ini kan ternyata ditelisik artinya dalam bahasa Ibrani asli itu bisa melecehkan, bisa coba dicek lagi. Ini yang membuat dia sedih apa masalah? Lihat anaknya walaupun main dengan anak budak terus dia bersedih. Oloknya di film itu ada tulisannya. Nah, yang bagian ini nggak mereka mau coba pahami dari sisi Alkitab. Mereka hanya bicara dari sisi cerita yang datang sekian kemudian diterima, nggak coba dibacanya, coba otaknya murni apa yang terjadi di situ, bagaimana hidup mereka, pola mereka, kebiasaan mereka di zaman itu, kan itu yang dituliskan, kan begitu tuh. Makanya dengan pola pikir yang mereka punya, mereka mau ke Alkitab. Kayak si bapak, saya bilang sih goblok ya, maaf ya, terpaksa ya, terpaksa lah. Emang bodoh kok, sok tahu, udah tua bukannya malu aja. Taslim. Taslim. Baik. Lanjut. Nah ini saudara, jangan lupa ya, Alkitab sendiri udah mengatakan, dan kita mesti lebih percaya Alkitab. Ini tahun 1400-an sebelum Masehi, kitab Kejadian ini. Islam lahir abad ke-6, ke-7 kurang lebih. Ujuk-ujuk kok membalikkan. Taslim tuh ngawur, nakalan ini, balikkan ini nakal. Nah, di sini dikatakan begini. Selanjutnya,
Abraham, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkati. Jadi ini Ismail udah lahir, tapi dia lari kan, mamanya lari kan, belum lahir. Maksudnya ketika Hagar hamil, ditindas oleh Sarah lalu lari. Lalu Tuhan nyuruh Hagar balik lagi sampai melahirkan. Tetapi kala itu Tuhan juga berfirman lagi kepada Abraham bahwa istrimu akan melahirkan dan namanya ganti dari Sarai menjadi Sarah. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan, ini lihat, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Berarti anak kedua secara urutan ya, secara urutan bukan perjanjiannya. Nah, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan anak? Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi Abraham pun ngomong, wah seandainya Ismail itu kan anak pertama, tapi dari budak, bukan istri ya. Statusnya Hagar itu bukan istri, tapi budak. Kalau budak itu nggak ada hak. Nah, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu. Nah, lihat nih. Jadi melainkan istrimu, bukan budakmu. Istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Oke. Jadi di sini yang diberkati adalah Ishak. Nah, sama dengan Guntur Romli tadi, anak yang takzim, yang suatu berkat yang takzim dan lain sebagainya, itu Ishak. Wes lah ngomong. Dan lucu kalau bicara, betul nggak Pak Homo erectus dan Lemerian dan Hellboy? Kalau Alkitab sejak kanonisasi sampai sekarang udah ribuan tahun, itu seluruh gereja itu sepakat bahwa yang akan dikorbankan adalah Ishak. Tidak ada perdebatan soal ini, clear and clean, betul? Tetapi di dunia Muslim tadi Profesor Munim Siri sendiri, di bawah abad 14 itu mayoritas mengatakan Ishak. Tapi mulai abad ke-14 bergeser ke Ismail. Apalagi Indonesia mayoritas bilang Ismail. Ini sejarah kok bisa ada progresif programnya. Yo, kenapa begitu? Embo. Gimana? Menurut saya Pak ya, Muhammad kalau hidup lagi, dia pun kaget dengan karya dia. Dia nggak nyangka sampai 1000 tahun lebih masih ngomongin ya. Dia buat tuh hanya untuk nipu-nipu orang sekeliling dia aja. Makanya nggak kepikiran kan. Kalau kepikiran dia bilang aja, Ismail yang buat, selesai udah. Tapi dia nggak kepikiran, dia pikir ya, gue hidup, gue cerita bohong-bohong ini kan. Selesai udah. Sekarang kalau tanya pun dia udah nggak tahu lagi apa yang ngomongin. Dia kaget kalau hidup sekarang mah. Kalau memang dia benar ini, dia pasti dia tulis dong. Oh, soalnya kan ada Ishak, gue tulis Ismail kan, selesai. Di zaman gue mungkin masih perbincangan, tapi nanti setelah itu permanen kan, karena orang nggak bisa membuktikan lagi, udah ribuan tahun. Tapi dia nggak mikir, dan sahabat-sahabatnya juga nggak peduli apa yang dia ngomongin, bodoh amat lah, namanya nggak. Bos gue bangsat, masa gue ngikutin yang baik-baik, nggak mungkin kan? Iya, ya. Itu kalau dia tahu mah ya, ditulis Ismail, beres, sudah selesai. Iya kan? Karena dia pun nggak nyangka sampai sekarang masih ngomongin apa yang dia buat. Gitu aja Pak. Ya, oke. Pak Heri, mungkin saya tambahkan dikit.
Kayaknya itulah bagian kitab yang dikorup, Pak, menurut mereka mungkin. Mungkin gitu. Jadi mereka nggak mengakui kan. Padahal Pak Eri tadi udah menampilkan urutannya, udah dikasih tahu di situ kan anakmu dari Sarah lah kan begitu. Iya. Nah mungkin ya mereka pikir wah ini nih bagian ini yang dikorup ini, bagian ini udah dipalsukan ini, nggak aslinya Ismail. Gitu. Begitu ditanya mana aslinya mereka nggak tahu. Mirip persis kayak apa Pak? Maaf saya bukan satu profesi ya, tapi kita hidup di jalanan tahu ibarat kayak wartawan bodrek Pak. Wartawan bodrek. Iya betul. Tergantung order. Ya, dia datang ke instansi, lemparin satu tabloid PAM ke kepala instansi, dibaca merah mukanya langsung. Iya. Ini mau saya terbitin besok bos katanya. Udah masukinlah sesuatu, dibalikin lagi. Tolong lah ya, oke ya, beres balik. Nggak diterbitkan itu besok. Kira-kira gitu. Ya. Pernah Oke, ya? di backstage ada Alek. Shalom Alek. Halo. Alek. Alek. Ya, Lemerian silakan. Halo. Oh, Alek. Ya, shalom Alek. Shalom, selamat sore. Selamat sore. Sudah ngikutin ya topik kita hari ini. Jadi. Baru masuk saya, tapi enggak semua saya ikutin. Apa kira-kira ini apa judulnya nih? Ini loh. Anggota DPR Komisi 8 melarang beredarnya video His Only Son tentang pengorbanan Abraham terhadap Ishak. Oh, melarang gitu. Iya, melarang karena dianggap berbeda dengan Quran kan. Loh, ini film Kristen kok suruh sama dengan Quran tuh pi. Ya. Itu benar aja melarang kalau dia ini karena ada sesuatu yang kontradiksi ya. Iya. Tapi semestinya ya dengan zaman yang sudah modern ini nggak perlu ada larang-larang. Setiap orang kalau nggak dilarang mereka pada murtad itu masalahnya. Tapi bahkan justru seperti ini orang curiga bisa jadi murtad. Malah penasaran nonton filmnya. Iya, penasaran orang. Tapi saya kaji dulu tentang ini tadi ya, karena mereka orang Arab menganggap mereka keturunan Ismail ya. Nah itu dia. Kalau saya bilang itu salah alamat. Kenapa? Zaman Abraham itu bukan hanya Abraham saja manusia pada saat itu. Sudah banyak penduduk. Sudah banyak. Kenapa saya bilang, kenapa orang Yahudi, mereka Yahudi? Karena memang silsilahnya itu sejarahnya jelas. Sama seperti orang Batak ya, saya setemu orang. Jelas keturunan silsilah anak ini, si ini sampai sama saya. Horas. Jadi sekiranya ada orang mengklaim saya marga Situmorang, kita bisa buktikan itu. Opungmu siapa, kakekmu siapa, di daerah mana, akan ketahuan. Kayak di Manado ya, farmnya ketahuan langsung mana. Iya, sama seperti bangsa Yahudi. Ada fakta, ada silsilah keturunan sejarahnya. Jadi tanpa diklaim juga memang faktanya begitu. Karena saya bisa merasakan saya sebagai orang Batak. Tetapi kalau penduduk sekarang yang ada di Timur Tengah tidak bisa mengklaim bahwa keturunan Ismail. Nggak bisa. Karena pada zaman itu penduduk sudah banyak. Bahkan kerajaan Mesir sudah besar. Jadi omong kosong. Itu kalau saya buat itu seperti ini, contoh aja kita buktikan aja deh. Musa di Alkitab. Halo. Alek. Lu mati. Emerian. Syahud. Ya, Pak Ikim. Yuk. Ini thank you juga nih sama Bang Homo Erectus tadi ngomong nih. Saya jadi iseng ngecek di bahasa Ibrani-nya. Ya, kalau di bahasa Ibrani itu dikatakan bahwa si Ishak tuh mengejek. Jadi diusir sama Sarah. Ya mungkin dia salah ngomong kali, mungkin dibilang mungkin ya. Tebakan saya kenapa bisa diusir, mungkin dia ngomong, "Wah, kamu tuh adik saya yang bakal menjadi pewaris ayah," gitu mungkin kali ya. Wah, masih sopan itu ngomongnya. Didengar Sarah, akhirnya diusir. Ya. Pasti anak yang ini namanya kalau Delia kan nendang-nendang pasti perkataan verbal. Kalau bahasa Ibrani ya benar Pak. Bahasa Ibrani itu mocking, menghina, mengejek, atau scoffing, mocking. Oh iya.
Benar Halo. Wah, luar Benar ya, bukan bermain-main ya. bukan. Iya, bukan bermain tapi menghina, mengejek lah ibaratnya. Ya mungkin salah ngomong kali. Ya mungkin tentang hal Enggak yang salah Pak. Memang kelakuannya keledai liar ya, memang temperamen dan karakteristiknya begitu. Oke, Alek masih monitor? Kok hilang? Loh. Oke, Alek keputus suaranya ini. Situ kita ketahuan ya. Oh, iya. Oke. Lanjut, Alek. Alek hilang suaranya apa, Alek? Oke deh, saya akan ini sesuai dengan apa yang mau saya sampaikan. Ini ya tentu tidak bisa semua saya bacakan ya, hanya sebagian saja. Jadi tadi malam kita udah membahas nih tentang lucunya Komisi 8 DPR kejang-kejang nonton film tentang Ishak. Dan luar biasa responnya udah 24.000 yang viewer yang nonton. Mulai dari yang pertama ya. Ini siapa ya? Mana dia? Sumadi. Agak panjang nih. Dulu pernah ada film tentang pengorbanan Ismail oleh Ibrahim dengan bintang film. Peran utamanya Rhoma Irama. Oh, pernah ya. Lokasi pengambilan film di kawasan Parangtritis, Yogyakarta. Gunung Pasir sekitar tahun 78-80-an. Semua tokoh di Indonesia diam saja dan tidak ada yang memprotes. Walaupun sebenarnya menyalahkan cerita Alkitab. Loh, bukan hanya cerita Alkitab, di Al-Qur'an juga itu. Tadi kan Guntur Romli menjelaskan dengan dalil ya, dan membenarkan cerita dalam Islam. Walau alasan dan tempat pengorbanan Ismail tidak bisa dinyatakan. Jika Alkitab jelas alasannya adalah pengujian iman kepada Abraham dan seterusnya. Nah, Mbah Fadil Taslim pun dalam kolom komentar sudah dituliskan supaya jangan ngawur membolak-balikkan cerita sebenarnya. Itu dia, betul ya, Lemerian dan Pak Homo. Mereka mau bikin film begitu kita nggak pusing. Iya, Nggak ada betul. demo. Ini bicara tentang apa ini Pak? Orang beragama kok begitu ya? Ada yang bisa jawab? Itu bisa aja Mas, karena memang nggak ada fakta sejarah. Iya benar. Betul. Begini loh Tapi Pak. Karena apa ya? Kenapa ya contohnya ya? Ketika Musa di Al-Quran ditulis dengan jeruk-jeruk, tapi kan tidak melihat peristiwa itu. Penulis itu kan tidak melihat peristiwa itu. Atau Saya juga Raja Daud. terheran-herannya, maksud saya gini, saya terheran-heran dan terheri-herinya. Pihak sana bikin film seenak jidatnya ya, memutarbalikkan secara data dan fakta sejarah. Kristen tuh anteng-anteng saja. Tetapi ada film buatan Kristen memakai datanya Alkitab sendiri, dilarang diedarkan. Lah ini kan lucu. Ada apa gitu? Ada dua kemungkinan Pak. Nah, Elboy gimana? Kita Kristen adalah orang penakut atau kita imannya udah tebel? Ya saya rasa bukan karena takut ya. Kan Karena kemungkinan. Oh, kemungkinan. Ya, nggak apa-apa, semua kemungkinan ada. Iya. Tapi yang jelas di luar enggak takut adalah data fakta sejarah itu enggak bisa dibohongin kan, mereka sendiri yang kelimpungan. Betul nggak? Saya sebagai orang Kristen pribadi ya, dia mau sembahyang 5 kali teriak-teriak ya, di depan gua, belakang gua ya, gua nggak peduli. Malah gua bilang, kenapa teriak-teriak ya, Tuhannya budak. Bukannya malah memperlemah, malah meyakinkan bahwa Tuhannya budak. Terus? Apa segala macam ya. Makanya dia mau bilang bagaimana Bang, nggak ada yang kita tahu bahwa ya, apalagi yang sekolah yang bisa baca ya. Kita tahu bahwa sejarah itu kejadian seperti kayak orang melahirkan, orang mati, atau emak bapak, itu tidak ada dua, satu semua. Nggak mungkin ada orang lahir di tempat yang berbeda, dua biji, nggak ada. Gua nggak punya emak banyak, cuma satu emak gua yang biologi, ya. Ya kalau bapak gua punya bini banyak ya itu gua manggil mama juga kan juga tahu itu mama dari mainan bapak gua kan. Tapi tetap satu mamanya. Bapak cuma satu. Kalau emaknya punya laki banyak juga tetap aja bapak yang biologi cuma satu.
Nggak bisa diinin rame-rame. Nggak bisa dibilang, oh ini karena kekayaan multi tafsir. Itu karena pembohongan itu. Gitu Ya. aja, Pak. Oke. Baik, ada Ciko. Shalom Ciko. Salam Pak, salam semua. Iya, sudah ngikutin Pak ya tadi. Udah Pak, kemarin juga ngikutin, yang kemarin juga ngikutin punya Pak Ikim kemarin. DPR kejang-kejang. Menurut Anda gimana Pak? DPR malah ngurus kayak gini? Ya memang posisi serba salah sih Pak, karena kan di era teknologi ini kan kalau dalam bentuk narasi tulisan kan mereka kan itu terbatas kan Pak ya. Misalnya tulisan Alkitab, cerita di buku-buku itu kan terbatas, yang permisa itu kan kadang-kadang orang-orang yang punya literasi nggak terlalu bagus kadang-kadang nggak paham kan Pak apa yang dibacakan gitu kan. Tapi kalau udah visual gini kan itu gampang lengket Pak di otak Pak. Oh iya, betul. Jadi mau nggak mau memang itu mengganggu sebetulnya Pak, mengganggu teman-teman di tetangga sebelah. Kasus sunnah Nabi belum selesai muncul ini kan Pak ya. Kan jadi banyak gitu Pak. Contoh gini. Berarti artinya mereka keteteran ya Pak ya? Betul Pak. Sekarang mereka bilang itu tidak sesuai dengan keyakinannya, doktrin dia gitu kan. Loh. Oke. Tapi sunnah Nabi menulis sesuai dengan dalil dia, nggak terima juga. Betul. Nah, terus maunya Pak. apa? Semua. Ya betul. Ya kan jadi lucu kita nih. Terus maunya apa? Ini coba contoh Pak ya. Nih, judul-judul ini kan semua animasinya sunnah Nabi itu dimulai dengan dalil dari mereka loh Pak. Yang divisualisasikan dalam animasi. Lalu mereka marah. Bagaimana itu Pak? Nah itu makanya saya bilang, kita bikin cerita, bikin film, bikin karya animasi menggunakan dalil-dalil Kristen yang kita punya, mereka nggak terima. Dibuatkan film berdasarkan dalil-dalil mereka sendiri, nggak terima juga. Lah terus maunya apa? Iya. Lah saya bilang waktu itu sama beberapa juga teman-teman. Lah itu waktu film Da Vinci Code keluar itu menyelewengkan semua cerita Alkitab dengan tokoh-tokohnya di sana itu, orang Kristen diam-diam aja, nggak ada yang masalah tuh saya bilang. Malah dipakai polemikus Islam untuk nyerang Kristen Pak loh. Iya, tapi karena orang Kristen tahu isi Alkitabnya dan ceritanya itu seperti apa, ya kita tenang-tenang aja. Itu hiburan kok, cuman orang bikin varian-varian itu untuk supaya laku. Tapi sebetulnya kan nggak ada masalah buat kita gitu. Tapi itu yang buat mereka itu terus maunya gimana gitu loh. Dan dulu film Ten Commandment muncul di bioskop Indonesia, nggak ada masalah juga, tenang-tenang aja. Tapi memang begini Pak, kalau saya lihat Pak, memang karena dunia makin maju, teknologi makin maju, informasi makin terbuka. Kalau satu-satu doktrin mereka, klaim mereka itu mulai dipretelin Pak, akan sampai pada ujung bahwa mereka nggak punya santeran lagi Pak ke agama Abrahamik atau agama Samawi. Mereka sudah nggak punya cantolan lagi Pak. Ke Yahudi nggak bisa, ke Kristen nggak bisa Pak. Alhasil mereka akan berdiri sendiri kan Pak. Nah kalau berdiri sendiri, seperti ada teman-teman mengatakan, kalau dibuang semua cerita-cerita tentang Yahudi dan Kristen, isinya kan tinggal yang seperti bilang ada teman-teman bilang, tinggal kisah si Mr. M sama Aisyah dan kawin mengawin itu kan, nggak ada lagi kisah yang lain. Iya Pak. Seven Sleeper, Zulkarnain. Tinggal dongeng semua sih ya kan. Iya. Nah jadi sekarang mereka mati-matian memang supaya jangan ada yang itu, ya harus mereka cari cantolan Pak supaya tetap dibilang kita masih punya benang merah ke agama Samawi ini gitu. Seperti yang kemarin Bapak bilang kan, yang terkait dengan Isa, yang kalender Indonesia juga itu kan serba salah Pak. Diikutin, mereka udah nggak kehilangan cantikan bahwa itu setuju bahwa Isa bukan Yesus. Mereka kekeh itu tetap mau sama, nabrak doktrin mereka sendiri kan Pak. Iya kan? Jadi memang kepanikan tuh kelihatan Pak, akhirnya krisis identitas Pak, akhirnya Pak. Betul mereka panik sebetulnya Pak. Iya. Dan kalau teman-teman lihat sih memang tuh bertubi-tubi kan sekarang Pak, Satria Nusantara, Pak Lidara, Pak Ikim, teman-teman lain di medsos. Sampai ada teman-teman komentar tuh yang di beberapa komentar, akhir-akhir ini kok teman-teman Muslim gak ada yang berani komentar ya di medsos-medsos. Iya betul lagi. Pak. Kenapa ya? Karena mereka cuma terdoktrin nyerang Kristen aja Pak, dan itu aja kan yang dipakai skripnya kan Pak. Tapi begitu dibalik, kita pakai semua sumber-sumber Islam, mereka gugup Pak. Jadi saya bilang, yang kita pakai kan sumber-sumber Islam sendiri, yang menerjemahkan orang-orang Islam sendiri, yang mengedarkan orang-orang Islam sendiri. Lah orang non Islam cuma bacain doang, yang marah Islam juga, kan aneh kan Pak.
Gitu loh maksudnya. Jadi kita tuh sebetulnya serba salah sama teman-teman di RT sebelah itu Pak. Cuman bener sih, mau nggak mau memang ini sebetulnya ya cara seperti Pak Ikim tadi bilang di awal, bahwa ini cara Tuhan di akhir zaman, bahwa enough is enough, semua kebenaran akan terbuka gitu loh. Betul. Bagaimanapun caranya kebenaran akan muncul lah gitu loh. Suka atau tidak suka, mau ikut atau nggak ikut, pokoknya tetap muncul itu Pak. Itu kira-kira Pak. Thank you Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Dan kalau kita ini bukan dalam rangka menyerang ya, tapi berapologetika. Kami menjawab, kami mempertahankan iman, dan kami meluruskan. Ya, ada salah nikah. Halo, shalom, salah nikah. Makanya jangan kawin melulu. Selamat siang Pak Ikim, teman-teman. Ya, iya Pak. Gimana? Sebenarnya Alkitab ini banyak menjawab the missing link ya dari sejarah dunia dan sejarah ketuhanan umat manusia di dunia ini. Juga berhubungan dengan film mengenai Abraham ya Pak Ikim ya. Jadi saya membaca suatu artikel dari Armstrong Institute of Biblical Archaeology. Di artikel ini menyebutkan bagaimana ada kronologi bagaimana ada suatu bangsa yang bernama Hyksos ya. Juga di situ ditulis bagaimana di dalam bangsa suku Hyksos ini ada ditulis oleh seorang historian ya yang terkenal ya dari Ibrani, yaitu Josephus ya. Jadi dia menulis di Hyksos ini ditemukan arkeologi seperti hieroglif Hyksos yang menggambarkan simbol gembala ya, penjahat gembala. Jadi seperti dengan Yusuf mengatakan bahwa nenek moyangnya adalah gembala, yang sampai akhirnya dimungkinkan Yakub itu mempunyai kedudukan yang elit ya, sampai ditemukan sebuah skarab Yakubhar namanya ya, dari Tel Sigmona Israel yang ada di Tel Sigmona Israel sekarang. Di situ ada tulisan menggambarkan skarab itu menggambarkan penguasa Mesir yang bernama Yakubhar, yang jelas-jelas Yakub itu adalah nama Semitik ya. Iya. Juga mengenai Yusuf. Jadi kenapa Ismail yang sudah pergi berkunjung ke Mesir, kenapa yang menonjol di cerita setelah keturunan Abraham ini, kenapa yang menonjol Yusuf, Pak Ikim? Mungkin kita juga heran ya, tapi memang kalau ditelusuri dari sejarah nggak mengherankan lagi, karena memang di situ ada benang merahnya Pak ya, Pak Ikim. Bagaimana Pak Ikim? Ya, kenapa Yusuf yang terkenal ya? Karena dia menjabat Perdana Menteri. Nah, kalau keturunan itu, Ismail kan disebut keledai liar. Cuma bikin masalah di mana-mana keturunan Ismail itu. Tuhan sudah menubuatkan. Nih, Tuhan sudah menubuatkan. Iya. Ya, lanjut. Saya lupa Pak, ada patung di Mesir itu ditemukan, patungnya yang dimungkinkan itu adalah patungnya Yusuf, karena dia mengenakan jubah warna-warni. Nah, itu. Jadi dan perawakannya, figurnya berbeda dengan Mesir populer saat itu, dan kulitnya juga berbeda. Jadi ini banyak sekali menunjukkan membantu titik-titik yang hilang, yang belum diketahui manusia, bagaimana perjalanan sejarah
ketuhanan yang Semitik ya. Juga saya ingin bertanya sama Pak Iking, kalau nggak salah itu Esau Kak, Esau. Bagaimana Esau akhirnya menikahi anak perempuannya Ismail ya. Iya, itu ekspresi apa ya Pak? Apa ekspresi pertobatan atau ekspresi kebencian Pak? Nah, itu juga anak perempuan Ismail. Saudari itu Nebayon. bukan ya, gambaran saya logis saja. Ekspresi cinta Pak, gula Jawa rasa coklat Pak, nggak peduli anak siapa. Iya. Jadi kita lihat ya. Iya. Jadi saya melihat kok Ismail ini terputus begitu saja, yang akhirnya terus melalui Yusuf. Malah sampai ke Raja Daud. Pak, disinyalir secara sejarah udah lenyap Pak keturunannya Pak sebetulnya. Nah itu Pak, jadi come on gitu loh. Come on, ya. Kita bantu nih teman-teman saudara-saudara Islam kita ini. Ini loh yang terbaik dimiliki oleh sejarah, pengetahuan sejarah dunia saat ini. Ini yang terbaik yang bisa kita dengan bertanggung jawab tunjukkan pada publik. Jadi saya mohon pemerintah Indonesia jangan tolol, jangan mentololkan bangsa. Tanggung jawab kalian itu untuk anak dan orang tuanya, juga kepada Tuhan. Tolong pemerintah Indonesia jangan tolol. Itu. Terima kasih Pak Ikin. Oke, baik. Wah, berasa pasap juga ini. Dan untuk yang di live chat ya, itu sudah ada Kadrun yang ya balik-balik ke situ. Fokus, ayo buktikan Kadrun yang ada di live chat, buktikan bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Nanti Guntur Romli ya, orang kalian sendiri yang mengatakan Ishak, dan data di Muslim itu bisa berubah. Sebelum abad 14 cenderung Ishak. Bahkan Tabari dan lain-lain itu dari yang ancient atau yang awal-awal semua mengatakan Ishak. Tapi mulai abad ke-14 apalagi di Indonesia sampai Roma Irama memerankan membuat film tentang Ismail, itu mulai abad 14 mulai bergeser ke Ismail. Loh kok bisa data sejarah abad sebelum Masehi kok bisa berubah datanya? Lah itulah faktanya ya saudara-saudara yang ada di room. Original berubah pada abad ke-6, 7. Yesus jadi Isa, Abraham menjadi Ibrahim, Sulaiman jadi Salomo jadi Sulaiman, kemudian dongeng Seven Sleeper masuk ke kitab suci, Alexander the Great seorang bisek menjadi Zulkarnain dan lain sebagainya. Di sini ada Gary Miners, salam. Shalom Gary Miners. Shalom Pak. Baik, sudah mengikuti Pak? Apa pendapat Anda langsung saja? Halo? Gary? Oke, mungkin di room ada yang mau penulis murtad. Aduh, minta maaf saya ternyata nyelempit di bawah. Penulis murtad, shalom. Shalom Pak, shalom. Baik, apa yang mau dituliskan hari ini? Siapa yang mau dimurtadkan? Ya, catatan saya cuma begini Pak. Jika seseorang itu mau menghilangkan suatu sejarah, itu adalah pembodohan massal. Iya betul. Tetapi sejarah adalah sejarah, mungkin bisa dibungkam hanya beberapa dekade saja. Buktinya sekarang sejarah itu sudah bisa dikibarkan, dikabarkan melalui internet yang semakin cepat dengan skala 5 sekarang ya. Dulu oke lah bisa dibungkam, dikatakan sesat, tidak sahih apa segala macam. Sekarang nggak bisa. Kalaupun masih oke lah untuk di negara kita, hal ini masih baru. Sebenarnya udah lama, cuman juga dibungkam.
Dan sekarang kejang-kejang sampai pemerintah ikut campur begitu gimana? Ya, lucu ya. Harusnya pemerintah nggak ingin campurin agama, dan agama nggak dicampur dalam pemerintahan. Cukup mengatur saja sudah. Tapi kalau memang begitu udah ini namanya pembodohan massal untuk menghilangkan sejarah. Ya silakan kalau negara mau begitu. Tapi kita yang berpikir kritis, yang mau maju, bahwa sejarah itu tak pernah bohong. Benar Soekarno sih, jas merah jangan melupakan sejarah. Itu aja Pak. Baik. Oke, saudara, saya ingatkan kembali yang ada di live chat, kadrun, jawab saja pertanyaan saya, jangan bertanya dulu. Semua pertanyaanmu tuh pasti saya telan habis, tak ulek-ulek sampai gimana Pak Homo erectus? Nanti manusia setengah kera aja bisa menjawab kok. Ini kan Pak Homo selalu mengatakan begitu ya. Jangankan manusia yang utuh, setengah kera aja bisa menjawab ya. Betul nggak Pak Homo? Betul Pak. Ini contoh kebodohan mereka Pak. Mereka tuh nggak tahu malu dan tidak punya harga diri. Tolong jawab, buktikan bahwa Ismail yang dikorbankan. Tadi Guntur Romli sudah menjawab, dan data kalian itu lucu. Abad-abad awal mengatakan Ishak, begitu abad ke-14 bergeser ke Ismail, itu kan lucu. Nah sekarang Kang Mas ini memang gelandangan YouTube di mana-mana, cuma buang sampah sembarangan, tapi nggak apa-apa. Pertanyaan mau itu nanti malam saya sudah bikin thumbnailnya. Ya, sudah disiapkan, nanti malam kita akan membahas resmi pemerintah Jokowi ubah Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus. Nah lo, ya kemudian polomuter Muslim itu ya, yang ngawur-ngawur sekarang kita dengar ya. Tolong Kang Mas, kamu jangan kemana-mana, tapi setelah itu saya nggak akan gubris karena bagi saya kamu gelandangan YouTube yang hanya buang sampah sembarangan dan tidak bertanggung jawab begitu ya. Kita dengarkan ya saudara, ngapain gereja-gereja banyak menamai gereja Isa Al-Masih. Itu Isa Al-Masih yang konteksnya sama dengan Alkitab, bukan Isa alaihi wasallam, alaihi salam ya, yang diserupakan, yang pengecut. Ternyata mengatakan Isa diserupakan itu adalah cerita dari bidat Basilides abad kedua dan ketiga. Kalau kata Isa Al-Masih itu memang kontekstual, orang-orang Arab menyebutnya Isa, terus Syria menggunakan Isa, jadi bukan yang Isamu itu AS, bukan, ini Al-Masih, oke ya, yang ceritanya juga disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan, dan menurunkan Roh Kudusnya. Dan sekarang kita dengar ya, yang lagi apes nih, Donditan. Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu berbeda, ya. Kalau mereka bilang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu berbeda, ya khususnya untuk orang-orang Kristen, kenapa mereka nggak protes ke LAI yang menerbitkan Bible yang menggunakan kata Isa Al-Masih? Itu pertama. Yang kedua, kenapa mereka yang protes itu nggak protes ke gereja Kristen yang menggunakan nama Isa Al-Masih? Ya. Tiga, kenapa mereka nggak protes ke pemerintah yang menyebutkan bahwa hari raya kematian dan kebangkitan itu kenapa pakai kata Isa Al-Masih, nggak pakai kata Yesus Kristus gitu loh. Jadi sebenarnya orang-orang Kristen yang bilang bahwa Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih di dalam Quran, ya memang bukan, kisahnya berbeda, tetapi profilnya sama gitu loh. Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Nah lo. Untuk itu Kementerian Agama akan menyusun usulan Perpres Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Untuk itu Kementerian Agama akan menyusun usulan Perpres. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Ada amin? Amin ya. Amin, Pak. Pak Ikim, ya. Itu masih kepres ya Pak? Iya sudah disiapkan Pak. Tapi kan itu sudah. Paling yang teriak-teriak nanti ya orang-orang yang nggak mau terima aja, biarin aja. Saya Mustafa. Ya akan mengeluarkan kepres. Satu pasti. Shalom. Shalom, hambanya Pak Jenderal. Kebetulan saya berjemaat
di gereja Isa Al-Masih hambanya. Nah, loh, itu dia. Jawab tukang Mas. Silakan. Iya. Ora apa-apa tak jenenge Isa Al-Masih. Ora pernah buka Quran kok pendeta saya kok. Sudah Alkitab itu sudah membela dirinya sendiri. Ya. Pasti enggak butuh Al-Quran ya, Alkitab itu ya. Enggak. Perkopi. A1 pasti. Enggak pernah. Alkitab komplit jerit kok. Sudah filosofi Jawa bertanya dijawab kekristenan kok. Gimana toh? Iya. Iya. Ya Hono Coroko itu terakhir kan Monggo Botongo yang bisa menjawab kekristenan loh. Pak, masih saya puluhan tahun, mungkin hampir 45 tahun enggak dengar Hono Coroko lagi, Pak. Bisa sebutkan Pak Hono Coroko, monggo gimana, Pak? Ya Hono Coroko, Doto Sawolo, podo saya ngomong Monggo Botongo. Hono Coroko ono coro, ada cara. Alkitab menjawab pada mulanya Allah. Oh, sudah terjawab toh. Terakhir kan Monggo Botongo meninggal. Setelah meninggal filosofi Jawa bertanya-tanya loh. Setelah meninggal ngapain ya? Kekristenan menjawab, Yesus bangkit, kubur itu kosong. Langsung terjawab toh. Ngeri toh. Kekristenan ini komplit jerit. Nggak perlu tambah hadis opo, kesuwen, ora penting. Gitu aja Pak Jenderal, I love you full. Ya, siap, dahsyat. Kang Mas, lebih baik tutup mulut ya, kamu akan semakin mempermalukan diri. Itu artinya Kristen umat bingung, bukan kamunya yang nggak nyampe otaknya. Betul, yang di live chat juga yang di room. Betul, nggak nyampe. Gini, sebentar, 1 menit. Iya, monggo. Nggak ngangkat kualitas agama dibandingkan dengan kualitas kasih karunia jauh. Nyatanya saya baptis kok, istri saya baptis, meninggalkan paradigma agama, beralih ke kasih karunia. A1 pasti. A1 pasti, baik. Orang insya Allah mudah-mudahan ngopoin, urip pisan kok mudah-mudahan ajur jum. Nah gitu, terima kasih. Jadi umat Kristen itu bukan umat bingung, kamunya yang otaknya nggak nyampe. Kenapa? Karena ini loh, berita Injil dalam Alkitab hanya untuk orang cerdas spiritual, bukan untuk orang-orang tekstual kayak kamu, ya, yang letterless, yang tidak mampu membedakan teks konteks ayat Alkitab, ayat-ayat suci Alkitab. Ya, bahkan orang nggak sekolah tinggi pun tahu kok, ya, bahwa oh maksudnya begini gitu ya. Nah, ini ada King David nih, silahkan ngebul. Shalom. Langsung saja, gubrak. Apa ini Pak? Ya ini lanjutin tadi malam Pak. Jadi kita menanggapi, merespon respon netizen terhadap lucunya Komisi 8 DPR kejang-kejang itu Pak. Luar biasa repost apa. Dan masih ada orang kayak Kang Mas, ya maklum lah kalau dia kan memang gelandangan YouTube ya. Saya sebut itu cuma kesana kemari buang sampah, orang nggak pendidikan. Silakan tanggapan Anda. Ya memang lucu, memang sangat lucu. Saya rasa itu memang kurang kerjaan atau cari kerjaan. Kenapa? Yang bikin film itu kan orang luar, orang Amerika, dan dia bikin berdasarkan data yang valid, yaitu dari Alkitab. Kalau dia mau larang, ya pergi ke Amerika sana. Ya, bukan film yang sudah beredar di seluruh dunia. Ini kan sudah beredar di seluruh dunia film itu, bukan hanya di Indonesia. Nah sekarang di Indonesia dia merasa bahwa film ini tidak sesuai dengan data dia. Lah, kalau yang dulu saya pernah ingat ya, film The Passion of the Christ itu kan pernah diputar di RCTI. Itu bayarnya mahal sekali tuh. Saya ingat tuh, bayarnya mahal. Tanpa iklan loh Pak. Ya, tanpa iklan. Itu bayarnya mahal dan banyak jiwa yang dimenangkan lewat film itu. Itu menggoncangkan Indonesia. Ya kan? Nah, itu kan memang berdasarkan Alkitab. Nah, sekarang kalau mereka juga pernah bikin film juga, seperti Roma Irama pernah bikin film juga tentang Ismail. Zaman tahun berapa itu, saya lupa tahunnya itu.
Apakah orang Kristen protes? Tidak. Silakan aja kita adu data aja. Nah sekarang kalau orang DPR melarang misalnya tidak boleh putar film itu, saya pikir ya itu pembodohan. Kenapa? Karena nggak lama lagi film itu akan masuk lagi Indonesia, akan diputar. Percaya deh, akan meledak. Baik itu melalui Netflix bisa. Ya, sekarang sudah banyak kok. Film-film yang dilarang tuh muncul semua kok. Ya. Jadi nggak bisa dilarang. Itu data valid. Kalau dia mau, dia bikin tandingannya. Ini loh yang benar ini. Menurut kami yang benar ini. Itu fair. Ya, bikin lawan tandingnya. Jangan yang sudah beredar dilarang. Ya laranglah orang Amerika itu. Kan dia bikin data-data yang benar, bukan gombal-gambul. Nah, kalau sekarang kalau kita bicara data-data yang benar-benar yang primer gitu loh. Alkitab itu lebih dulu ada dong dari Al-Quran. Iya. Jelas kan Pak Heri dan teman-teman semua kan? Alkitab itu lebih dulu ada. Clear and clean. Nah, kenapa lu nggak protes sama orang Israel itu? Yang Musa itu menulis kitab Taurat itu. Salah dong. Ini bukan Ibrahim. Bukan Abraham, ini Ibrahim. Nah, pertanyaannya, ketika dipanggil keluar dari Mesopotamia Ur Kasdim, nama aslinya siapa orang itu? Ibrahim. Kan tidak jelas. Yang jelas itu yang terlebih dahulu. Abram namanya, nama asli kan Abram. Lalu Tuhan berjanji kepada dia akan menjadikan bangsa yang besar. Sampai akhirnya Tuhan berjanji lagi kepada dia dan meneguhkan janji itu dengan peneguhan sunat. Berarti ada darah yang tertumpah. Pak King, melainkan anak istrimu, bukan budakmu. Jelas itu jelas sekali, dan di Al-Quran juga tidak ada tertulis kok bahwa yang dikurbankan itu adalah Ismail. Nggak ada. Itu kan karangan mereka. Kalau Alkitab jelas, bahkan beberapa ulama yang terlebih dahulu ya, itu mengatakan Yitzhak. Iya betul. Yitzhak. Dan itu kalau diambil suara, Yitzhak menang karena waktu itu lebih banyak yang mengatakan Yitzhak daripada Ismail, karena Ismail itu belakangan ulama-ulama yang baru muncul itu yang mengatakan Ismail, tetapi tidak berdasarkan Quran mereka, karena Quran mereka juga tidak ditulis itu Ismail apa Yitzhak. Tapi kalau Taurat jelas, Alkitab jelas. Nah kalau ambil suara kan jelas kita menang 2-1. Terbanyak dong. Kenapa mesti dilarang gitu loh? Inilah saya bilang tidak cerdas. Apa dia kurang kerjaan? Dia ingin top karena ini sebentar lagi masa pemilihan presiden dan nanti semua legislatif, semua eksekutif semua diganti. Ya, oh dia pengen tahu dong, pengen dapat suara dong. Ya kita jangan pilih dia. Ngapain kasih suara ke dia? Itu kan namanya orang botol, bodoh dan tolol. Gitu Pak Heri, silakan Pak Heri. Iya, baik. Oke, sangat menarik sekali ya. Jadi, oke, di sini ada Alexis. Shalom, terima kasih Pak King David. Ini masih suaranya semua ya, kurang sehat. Alexis. Alexis. Halo Alexis. Baik. Silakan yang lain. Mungkin Pak Homo atau penulis Muqtad Hellboy mau nambahkan, silakan sebelum saya sampaikan. Boleh ya, saya tambahkan Pak. Ya, Oke, silakan. Sedikit ini biar mudah-mudahan nih kawan-kawan yang dari yang DLC bisa dengar aja ya. Kita ulang aja, kita pertegas. Di zaman itu istri sah Abraham cuma Sarah. Hagar itu adalah budak dari istrinya. Jelas nggak?
Ya, betul. Kurang jelas itu ya Kang Mas ya, biar kau tahu mana arti istri, mana arti budak. Karena di kepala kalian, yang diajarkan ke kalian, Abraham itu istrinya 2. Sarah 1, Ya, Hagar ya. 1. Padahal Ya, saya aja Pak Romo, kenyataannya bukan. saya aja sempat kejebak di situ loh. Saya saja sempat terframing otak saya begitu loh. Iya, Sempat. iya itulah Pak, karena memang itu yang mereka keluarkan selalu. Abraham itu istrinya 2, sejak kapan? Abraham istrinya 3. 3 sekarang, waduh. Udah Kan nambah lagi. pertama Sarai, Ya. yang diubah nama Tuhan menjadi Sarah, ya kan? Kedua pembantu, Oh iya. Hagar, ya kan? Nah, di dalam perjalanan Sarah mati, meninggal. Hagar diusir, lari ke Kades Beret dekat Mesir. Kemudian Abraham nikah lagi dengan keturah yang menghasilkan 6 anak. Jadi total anaknya Abraham itu ada 8 orang, bukan 2. Gitu loh. Menurut Taurat dan yang ada di Alkitab kita juga demikian. Ya, artinya kan begini Pak King David. Sarah meninggal dulu toh? Betul. Bukan Sarah hidup terus dia kawin lagi kan begitu? Oh tidak. Ya. Baca Alkitab kita tuh. Ya, makanya maksud saya begini, biar mereka paham bagaimana situasi di saat itu, karena saya yakin mereka nggak baca, enggak. Mereka hanya dengar itu orang yang sok tahu yang di mimbar itu. Apa kan ditelan aja, belum mau coba tahu. Ini untuk kalian yang muslim ya, biar tahu yang di LC ya. Kita di gereja selalu dibilang, kita buka Alkitab pasal sekian, ayat sekian dari kitab anu. Kita baca bersama. Kalian adakah begitu di tempat kalian? Disebutkan bahasa Arab, kalian bingung nggak? Taunya dia cuma bercelote doang, jangan-jangan tayan enggak disuruh buka Al-Quran? Enggak. Nah, belajar kalian. Baca Alkitab itu, satu pasal, satu judul di atas itu, di bawah ada ayat namanya. Jangan kalian comot satu, kalian pergi. Nggak bisa. Ini bukan cherry picking. Kalian baca perikopnya, arti apa yang mau dibahas, itu berurutan ceritanya. Bukan nanti tiba-tiba cerita semut, tiba-tiba ada burung, tiba-tiba ada permadani, nggak nyambung. Nggak begitu. Maunya Pak Heri buka lagi Pak yang di mengenai Abraham tadi, kejadian tadi, biar dibaca mereka. Hagar itu adalah anak Kejadian 17, 18 itu. Hagar adalah anak budak. Di zaman itu budak bukan pewaris. Pewaris adalah anak dari istrinya yang sah, walaupun ternyata budaknya punya anak 100. Pahami ya Kang Mas ya. Pakai itu, pakai cotton bud itu, mana tuh tak mau mampet congkel dari kupingmu, ya. Kayaknya nyangkut tuh. Oh iya, oke. Gitu. Jadi mengapa Isa itu yang dipilih sebagai anak yang sah, karena dia lahir dari istri yang sah, bukan dari budak. Jangan anggap Ismail itu anak pertama dia, tidak. Saya mau tanya sama kau Kang Mas, apakah Muhammad kalau budaknya beranak terus dianggap anaknya? Saya tanya dulu, kau jawab dulu di live chat itu, kalau nggak berani naik ya. Dia takut dikeroyok katanya Pak. Oh, oke. Kamu mau ngomong sama siapa? Tak turunkan semua dari dulu. Sama saya aja. Ya. Sama saya betul, aja. Pak. Oke. Naik, saya turun 50 tahun. Saya tunggu. Bawa lu data lu. Bawa data lu, saya bawa data saya. Jangan bawa mulut ya. Jangan bawa mulut loh. Oke, tenang. Tidak akan dikeroyok. Kamu mau siapa? Enggak. Nanti semua turun. One by one. One by one. Serius. Saya moderasi. Oke, saya mau jawab dulu ini ya. Dari Kang Mas, Umar, ini. Aduh, terlalu gampang sekali. Nah, ini pengetahuan untuk umat Islam ya, supaya jangan dibotolin ya. Bikin channel. Jika Isa dan Yesus adalah beda, kenapa nama Isa tercantum dalam Bible Sheleber? Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, engkau harus menamainya Isa, Matius 1. Tunggu ya. Kalian jangan GR ya. Yang dimaksud bukan Isa AS dalam Quran.
Maka dari itu, saya kasih tahu saudaraku yang muslim, termasuk yang Kristen, jangan bingung. Dunia informasi dan pengetahuan hanya sejauh jempol. Begitu saya baca ini, Pak, enggak sampai 5 detik langsung ketemu sejarahnya, Pak. Saya tahu ini, Pak. Saya tahu nih sejarahnya. Langsung, Pak. Enggak sampai 5 detik, tak bacakan ya, saudara. Jadi, saudara yang muslim, jangan gunakan lagi termasuk menyerang kekristenan dengan Injil Barnabas. Kitab selebar. Wis itu masuk septic tank semua lah, termasuk ini tuduhan ini. Sekarang mari kita lihat tentang seleber. Nih lihat. Ya, Dalam peran waktu Jerman. detik langsung ketemu. Nih. Toh? Loh, ini data. Nih, terjemahan seleber. Dengan bantuan beberapa gereja, kecil ya, terlalu kecil ya. Iya. Kicil. Saya bacakan aja ya. Dengan bantuan beberapa gereja Metodis, seleber mulai menerjemahkan 10 perintah Allah, khotbah Yesus tentang kebahagiaan yang sejati dan beberapa nyanyian rohani Melayu. Lalu beberapa uskup Jose dari gereja Anglikan, W.H. Gomez dan lain-lain ditunjuk untuk memulai terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu. Buku Matius diselesaikan panitia ini dicetak tahun 1897, 1899 dan seterusnya. Saya akan terus saja ya. Yang membantu mengoreksi terjemahan DRHL Luring dan Uskup Jose dan seterusnya. Saya akan percepat langsung karena mereka kan paling fatal kalau dengan namanya sejarah, Pak. Dalam bidang bahasa Melayu, seleber sempat berkonsultasi dengan Datuk Dalam dari Johor yang disebutnya sebagai salah satu seorang dari Munshi Abdullah. Oke, berarti orang Islam. Terjemahan Perjanjian Baru diselesaikan tahun 1904, dicetak tahun 1910. Menanggapi lembaga Alkitab untuk merevisi Perjanjian Lama disebut Klinkert. Seleber membuat terjemahan baru yang diselesaikan pada tahun 1909. Diterbitkan dalam huruf Arab Jawi pada tahun 1912 dan seterusnya. Oke, mereka pasti muntah kalau bicara sejarah. Langsung saja. Walaupun terjemahan seleber tidak banyak dipakai di Indonesia. Ingat, terjemahan ini tidak banyak dipakai. Tujuan mereka satu, ingin mengkontekstualisasikan Alkitab. Terjemahan ini diterima baik dan merupakan terjemahan yang umum di Semenanjung Malaka dan Singapura. Jadi seleber lebih banyak di Semenanjung Malaka dan Singapura, bukan yang dipakai di Indonesia umumnya. Iya, betul. Lalu perhatikan ini, gemblung-gemblung yang di live chat itu. Sesuatu yang unik dalam terjemahan seleber adalah pemakaian kata siapa ini? Isa Al-Masih untuk Yesus. Oke. Ya. Jadi bukan menerujuk kepada Isa AS dalam Al-Quran. Bukan. Terjemahan terdahulu, ingat ya, sebelum seleber terjemahannya tuh Yesus. Tapi seleber merubahnya menjadi Isa Al-Masih. Tetapi itu berdasarkan konsultasi dengan seorang datuk ya tadi, Islam. Ya, orang Islam. Iya, jadi begitu. Jadi orang Islam itu ada udang di balik rempeyek. Oh itu Yesus, itu Isa gitu kan. Nah maklum waktu itu pasti seleber nggak tahu itu bahwa Isa itu bukan Yesus. Ya, begitu orang Jerman dia. Begitu juga dengan terjemahan-terjemahan yang dikerjakan sesudah Perang Dunia Kedua. Dalam pemikiran seleber, perhatikan, dalam pemikiran seleber, Isa Al-Masih dianggap lebih menjembatani antara berita dan kelompok pembacanya. Jadi dia pikir, menggunakan Isa karena Islam itu mengklaim bahwa Isa adalah Yesus. Maklumi saja kalau pengetahuan mereka belum seperti sekarang. Karena saya dulu juga sama seperti seleber, Pak. Isa adalah Yesus. Tapi sekarang setelah bergaul dengan King David, dengan rekan-rekan Abu Subi, Lidar, saya semakin diyakinkan. Ya, bahkan penginjilan saya penginjilan kontekstualisasi juga menggunakan kalimat itu. Nah, tetapi perhatikan, lembaga-lembaga Alkitab sepakat bahwa Yesus lebih memberikan arti sebenarnya dalam konteks Injil. Yes. Oke. Dan tidak menimbulkan kesan pengertian yang keliru. Nah, ini dia. Yesus lebih memberikan, maka dari itu disesuaikan lagi, dikembalikan lagi pada terjemahan Yesus. Nangkep ya? Abdul?
Ya, paling teriak-teriak lagi tuh kayak si Amang lompat-lompat sama Vina. Saya bagikan di live chat ya untuk belajar di situ. Paham, Jadi saudara? Pak Heri, berdasarkan Alkitab yang diterjemahkan itu, Celeber itu, maka pemerintah Indonesia mengambil keputusan di kalender Indonesia itu wafat Isa Al-Masih. Nah, kelahiran Isa Al-Masih berdasarkan kitab itu. Padahal kitab ini nggak dipakai secara umum di Padahal Indonesia. kitab ini tidak dipakai karena yang menerjemahkan itu orang Islam. Maka dia pakai Isa, pakai masjid dan lain sebagainya. Ya, ini yang para orang botol-botol yang ada di LC itu memang nggak paham sejarah. Kalau kita bicara sejarah, mereka main thread. Iya betul. Paling Karena nanti nggak paham. Nah, kenapa orang Kristen paham tentang Alkitab? Karena diterjemahkan ke dalam bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Jadi kita mengerti. Waktu kita ibadah, ya kan? Maaf. Ya, silakan Pak. Ya, Umar itu kamu tuh jangan inilah, kasihan kamu. Nggak usah, mestinya. Maka dari itu Alkitab itu sampai kiamat, sampai kita mati semua, tetap akan namanya revisi. Yes. Revisi itu adalah menyesuaikan tata bahasa yang berkembang. Bukan mengedit kayak Al-Quran yang diedit tahun 1924 di Kairo, Mesir, karena ada perbedaan. Bahkan J. Smith, kemudian Hatuntas di UK membuktikan setelah penelitian 2 tahun menemukan ada 26 dari 26 Al-Quran di seluruh dunia, ada sekian ribu perbedaan-perbedaan Al-Quranmu. Ngaca dulu. Ya. Beda kalau kami revisi penyesuaian terjemahan dengan perkembangan bahasa, bukan merubah original text-nya. Kalau mengedit itu kayak bikin film, dipotong, dibuang, ada ditambahin, ada yang disensor dan lain sebagainya. Itu edit dan itu Al-Quran, bukan Alkitab. Ya, jadi Pak Heri, semua Al-Quran yang diwakili oleh orang-orang dari setiap negara, mereka bawa ke sana, itu yang mereka bawa itu kan satu dua buku saja, 1-2 kitab, ya. Tetapi kitab-kitab yang masih beredar di seluruh dunia itu banyak yang bertentangan itu. Makanya tetap Al-Quran itu tidak bisa diputihkan semuanya, tidak bisa diedit seluruhnya. Karena negara-negara lain yang sudah biasa pakai itu, mereka tetap pakai itu. Mereka tetap cetak itu. Makanya J. Smith ini dia kumpulin semua Quran itu, dan benar ada 26 yang berbeda semua. Tata bahasanya, artinya semua itu sangat berbeda. Nah, itulah yang mereka gadang-gadangan Quran itu tidak pernah rubah titik komanya, asli dari original dari sana begitu. Itu memang orang-orang yang tidak pernah belajar. Ya, kasihan. Kalau belajar malu gitu loh, malu. Jangan bela buta agama, ya. Belajar, pakai otak, jangan pakai dengkul. Bangun dari tidur, bangun. Setuju Pak, setuju. Gimana? Silakan kita masuk pada bagian akhir. Ya, silakan. Data itu memang sangat penting Pak, dan harus dihargai. Tinggal sejauh jempol kok. Iya, contoh ini Pak ya, nama Alkitabiah Isakar atau Isakir berarti ada pahala. Alkitab menceritakan bahwa ibunya Lea menyatakan ketika dia melahirkan Ishak itu dia menuliskan Tuhan telah memberikanku pahala atau sakar. Itu dalam Kejadian 30 ayat 18. Itu dalam terjemahan bahasa Inggris baru. Nah, itu baru diketahui pada abad-abad modern ini. Ternyata ditemukan sebuah prasasti yang ditemukan di kusen pintu Avaris. Salah satu pemimpin awal suku Hyksos di Mesir, dan itu membuktikan bahwa Yakub itu menjadi suatu raja. Jadi dia disebut raja di Mesir itu, disebut raja penggembala, tapi yang lebih tepatnya adalah raja asing di Mesir. Itu dikatakannya karena Josephus itu mengutip sebenarnya. Mengutip seorang historian Mesir sebelumnya, ya.
Dan itu membuat kita bertanya, kalau memang Ismail adalah suatu raja penerus daripada Abraham, kenapa bukan dia yang muncul namanya sebagai raja atau sebuah otoritas? Itu aja pemerintah harus berpikir ulang lagi lah. Begitu. Terima kasih, baik. Oke, baik. Closing statement Pak Humo, penulis Murtad atau Elbo, silakan. Ya, saya dulu Pak Heri, saya tambah dikit boleh nggak Pak Heri? Iya Pak Humo dulu Pak ya, sendal apa? Oh ya, habis itu saya tambah dikit ya. Iya, silakan. Satu kali Baik. closing Pak King. Oh ya, siap. Baik, closing saya begini Pak. Ini adalah titik awal dari apa yang akan kita lihat nanti ke depan Pak. Ini titik awal. Pernyataan bahwa Isa bukan Yesus. Nanti akan muncul nanti kelanjutannya, bisa-bisa menyatakan bahwa apa yang tertulis di Alkitab bukan seperti apa yang ada di Al-Quran. Kita bisa lihat ke depan nanti. Pasti ini titik awal yang baik Pak, untuk membuka semua ini, maaf ya kalau saya bilang apalah dibilang ya, tipu menipu apalah namanya, terserah. Tapi segala sesuatu yang ditutupi selama ini 1400 tahun, bahkan pada saat Belanda datang pun Belanda ditipu pula, diterjemahkan, terjemahannya ditipu sama orang lokal. Jadi Isa, iya. Jadi Isa, kan itu tujuannya Pak. Iya. Sebenarnya pada saat itu Belanda nggak mau tahu, dia pengen ini supaya didengar orang di sini, dan kebetulan pada saat itu nama-nama tokoh-tokoh dari daerah Bulan Sabit itu, maaf ya, daerah Bulan Sabit bukan ini ya, dari Arabia maksud saya. Dan kita sebut dulu daerah Bulan Sabit itu. Daerah Bulan Sabit itu yang dikenal adalah Isa, Ibrahim, macam-macam. Tuhan itu ada Allah. Supaya itu bisa diterima. Dia mengkoreksi, dia pun nggak ngerti bahasa lokal kan. Nah, biar muslim ini tahu apa yang terjadi, belajar kalian sejarah. Jangan malas. Jangan kalau Eni Arau cepat kalian baca, stensilan cepat dibaca. Bacanya yang benar. Itu bacaan SMP Pak. Iyalah, anggap lalu kita seumuran Pak. Itu kan di terminal cepat dijual tuh. Dikasih lewat samping yang di Carter gitu kan. Ini Ero. Ready S. Enggak ya, maksud saya begini. Banyak hal-hal menarik yang bisa kita gali sekarang. Iya. Jadi jangan kalian mengesampingkan hal yang betul-betul esensial. Gitu. Ini esensial. Kenapa? Ini urusan hidup mati. Apa yang setelah itu terjadi, yang kita percaya, yang kita yakini ya. Masa kalian nggak mau mendalami? Udah segini banyak informasi di luar, di internet yang menyatakan ini, kalian masih tutup mata? Apa nunggu tsunami itu datang baru sadar kalian tsunami itu setinggi gedung? Dari jauh cuma garis nampaknya dari horizon itu. Itu maksud saya. Jadi cobalah kalian melihat ini. Pak Heri di sini banyak sekali memberi masukan loh. Informasi itu emang nggak pakai usaha untuk nyarinya. Kalian tinggal nelan doang, nggak mau ngeklik, baca. Ini maaf Pak ya, saya selalu gitu, bahasa yang gampang diterima orang ya. Jangan kalian masturbasi otak namanya, percuma. Ya, oke. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak King David, silakan. Ya. Jadi ketika YHWH memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim itu, Abraham itu kan Abram ya. Abram dipanggil keluar dari Ur Kasdim itu, dia berusia 75 tahun. Dan dia membawa keponakannya Lot beserta dengan dia. Nah, di dalam perjalanan itu Tuhan berbicara kepada dia bahwa Tuhan akan memberikan dia suatu keturunan yang satu bangsa yang besar, dan dari dia ini melahirkan keturunan raja-raja. Tetapi Abraham menanti selama 25 tahun kan penantian dia itu. Bukan waktu yang pendek. Ya kan? Nah, dia nggak kunjung dapat anak. Jadi Abraham dan si Sarai pada waktu itu, terutama istrinya, mereka pikir bahwa harta mereka yang begitu banyak, kambing, domba, ya, lembu, sapi, dan unta segala macam itu, akan jatuh ke tangan pembantunya yang bernama Eliezer orang Damsyik. Jadi Sarah ini mengambil keputusan
Karena zaman dulu budak itu tidak ada hak sama sekali. Ketika budak itu diberikan kepada Abram pada waktu itu, Abram tidur dan dia hamil, anak itu begitu lahir langsung diserah terima kepada Sarai, menjadi anak Sarai. Ya, waktu si ini Ismail lahir kan, dia langsung menerima itu. Itu anak kecelakaan, itu anak kedagingan, itu mereka melanggar perintah Tuhan. Makanya Tuhan perbaharui janji dengan mereka. Karena Abram mengajukan sebaiknya kalau bisa gitu loh, biarlah Ismail yang berkenan di hadapanmu. Tapi Tuhan bilang tidak, dari istrimu yang sah itu akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Itu firman Tuhan loh, baca loh di Kisah Kejadian 17. Semua kisahnya itu baca aja ayat per ayat itu. Jadi Tuhan menolak. Tuhan betul-betul menolak Ismail. Dan akhirnya Ismail itu dengan Hagar itu kan diusir. Ya, mereka membawa sekirbat air dan beberapa roti. Di dalam perjalanan mereka ke Kades Beret itu. Ini yang mereka tidak paham. Bahwa Tuhan berkata, tidak, bukan dari istri pembantumu. Karena Tuhan tidak pernah berjanji kepada Abram itu, engkau akan punya keturunan dari pembantu. Tidak. Dia berjanji kepada istri yang sah. Waktu itu kan ketika 3 orang yang berkunjung di Mamre, di bawah pohon terbantin, di panas terik itu, Tuhan berbicara kepada Abram, bahwa tahun depan engkau akan memiliki seorang anak. Ya, tapi Sarai tertawa. Karena dia bilang, gua udah tua. Udah 89 tahun. Mana mungkin saya bisa punya anak? Lalu Tuhan bilang, tidak, engkau tertawa Sarai. Dan namakan anak itu adalah Yitsak, yang arti tertawa. Meragukan kuasa Tuhan. Jadi Tuhan sudah janji, Tuhan tidak bisa mundur dari janjinya. Cuman manusia ini tidak sabar, dia melanggar janji Tuhan, dia melangkah lebih dulu dari Tuhan. Inilah kecelakaan. Sampai hari ini muncullah Kang Mas. Muncullah itu Umar yang botol semua itu. Kenapa? Karena mereka sudah dikutuk oleh Tuhan sendiri melalui malaikatnya. Bahwa kalian akan menjadi bangsa yang besar, tapi tingkah laku kalian akan seperti keledai liar. Baca itu Kejadian 18. Kalian akan menjadi seperti keledai liar yang sulit ditunggangi, dan tanganmu akan melawan setiap orang, dan tangan setiap orang akan melawan engkau. Anda lihat di Timur Tengah, lihat di Afghanistan, Pakistan yang tantan semua itu. Anda lihat tuh keributan, peperangan, hancur-hancuran, habis semua. Ya, Anda lihat yang belum lama ini juga gempa, Anda lihat itu semua. Syria habis. Lihat aja, nontonlah sekarang dunia itu sejauh jari jempol dong. Betul nggak Pak Heri? Titip ya. Pak King, kasih tahu dong mereka yang dari tempat konflik di Afghanistan, Syria, segala macam tempat bunuh-bunuhan itu larinya ke negeri kafir, Pak. Ke Eropa. Diterima ya, mereka di sana. Lari dia ke Saudi Arabia malah ditolak, Pak. Ditolak. Mereka lari kemana? Ke negara kafir yang kalian bilang kafir. Eropa. Mereka dimanusiakan di sana. Mereka dikasih gaji besar. Mereka mendapat penghidupan di Eropa. Tapi kita lihat di Prancis, ketika mereka makin banyak penduduknya mereka, mulai mereka bikin kacau di Prancis. Di Italia. Lihat aja. Karena apa? Firman Tuhan tuh nggak bisa salah. Kalian akan seperti keledai liar. Tanganmu akan melawan setiap orang, dan setiap orang akan melawan engkau. Bahkan saudara sendiri pun engkau lawan. Umar, belajar Umar. Ya, lihat itu saling peperangan Sunni dan Syiah. Sampai kiamat pun tidak akan pernah berdamai. Karena itu firman Tuhan sudah keluar, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang Tuhan firmankan tidak pernah tidak jadi, tidak pernah batal, dan itu terjadi. Kamu mau bantah apa lagi? Kamu lihat Timur Tengah itu hancur-hancuran seperti apa? Ya, main dong agak jauh sedikit. Jangan mainnya hanya di RT RW doang. Main agak jauh supaya Anda tahu tuh bagaimana di Timur Tengah. Anda lihat sekarang
yang namanya Arab Saudi, perubahan besar-besaran sedang terjadi di Arab Saudi. Anda lihat sendiri, ya, putranya siapa nama itu? Apa sebenarnya? MBS ya? MBS. Muhammad bin Salman itu. Dia sedang membuat satu kota modern yang paling maju di daerah Timur Tengah. Dan dia sudah bikin Ka'bah, nanti Ka'bah yang baru, yang kedua. Ada di sana nanti semua. Kalian lihat, perempuan boleh setir mobil, perempuan boleh mandi pakai bikini, dan lain sebagainya. Ada diskotik, ada film, ada namanya perjudian, dan lain sebagainya. Arab sudah modern, Indonesia mau jadi Arab. Coba, kamu buka otak kamu. Buka mata kamu sendiri. Ya, belum saya bicara tentang jilbab lagi. Pakaian toilet itu. Belum saya bicara itu lagi. Di sana sudah tidak dipakai. Di Arab, mau pakai boleh, tidak juga nggak apa-apa. Kalian lihat Dubai. Dubai itu majunya luar biasa, saudara. Orang-orang di sana tidak ada itu yang pakai. Kalau ada yang pakai juga seperti biasa saja, seperti orang Israel gitu. Ya, ya. Sudah maju semua, Pak. Ya. Mereka yang model si Umar ini, model si Kang Mas ini, memang inilah kadrun yang nggak punya otak. Kampungan, Pak, gelandangan YouTube. Kampungan kalian itu. Memalukan sekali kalian bernarasi di LC itu. Sangat memalukan. Representasi Islam begitu. Iya, Pak saya Heri. menyimpulkan kalian merepresentasikan Islam loh. Betul. Malu tuh orang Islam. Dan Pak Heri, tidak ada satu orang yang ada di LC dimanapun di dunia ini yang bisa membuat orang Kristen tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Nggak ada. Tapi pertanyaan orang Kristen mereka tidak bisa menjawab. Ketika kita tanya, di mana ayat sunat di dalam Al-Quranmu bahwa nabimu disunat? Sampai sekarang Umar nggak bisa menjawab. Kang Mas nggak bisa menjawab. Itu Pangeran Wijaya nggak bisa menjawab. Siapa saja di Indonesia. Zuma nggak bisa menjawab. Ustadz-ustadz besar juga tidak bisa menjawab. Tidak bisa menunjukkan dalilnya bahwa nabi mereka disunat. Tidak ada dalilnya sama sekali. Kalian hanya karang cerita dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Tetap saja. Kalian mau ambil di hadis pun tambah parah kalian ambil di hadis. Karena itu cacat semua. Mana ada orang disunat dari lahir. Pertanyaan itu kalian karang cerita semua itu. Ya, begitu Pak Heri. Tidak ada jawabannya. Ya. Kita memberi pertanyaan kepada mereka yang tidak ada jawabannya. Ya, kau jangan saya jawab, ya memang benar lah, karena memang tidak ada jawabannya. Bukan berarti dia bodoh atau dia pintar, memang nggak ada jawabannya. Nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Nah, kita harus memberi dia jawab pertanyaan yang ada jawabannya, tapi mereka tidak bisa menjawab. Nah, itu baru ketahuan dia bodohnya. Iya kan? Saya tanya Bapak juga bisa. Bapak pasti nggak ada jawabannya. Nanti saya bilang Bapak bodoh. Nggak juga. Ya. Kita berikan dia pertanyaan yang ada jawabannya, tapi mereka berarti begini, jawab. kita kasih yang ada pertanyaan ya, kita yang kasih yang ada jawabannya, di Al-Quran mereka ya. Oke, satu ya, Kang Mas ya, Kang Mas, siapa lagi tuh, Pangeran Wijaya, saya tanya kamu ya, bahwa kamu katakan Tuhan kamu itu bukan makhluk, betul? Nah, kalau ada ayatmu mengatakan Tuhan punya betis, Tuhan punya tangan dua, kanan semua. Tuhan punya wajah, Tuhan punya kuping, Tuhan punya jari. Apakah itu bukan yang namanya makhluk? Kau jelaskan dengan ayatmu, bantah saya. Yang kedua saya tanya kamu lagi. Yang kedua saya tanya, kamu catat baik-baik ini. King David. Ya, yang kedua saya tanya kamu. Nur Muhammad diciptakan oleh Allah SWT. Nur Muhammad itulah yang menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Berarti ciptaan mencipta. Ciptaan mencipta. Kamu pikirkan pakai otak kamu. Ya. Dan kamu jawab saya pakai dalil. Ciptaan mencipta. Mampus lo. Baik. King David. Itu Nur Muhammad sama si Muhammad siapa duluan diciptain? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nah, namanya ada di arsi, di kursinya Allah. Kan cahaya dari Muhammad ya? Ya, kata mereka. Si Muhammad cahayanya Muhammad. Belum ada. Sudah ada duluan Nur Muhammad. Jadi Muhammad itu sudah ada di dalam kekekalan menurut mereka. Berarti Muhammad itu adalah Allah itu sendiri.
cocokmologia dengan firman bersama-sama dengan Allah itu, Pak. Nah, itu sudah. Yohanes Persis 1 ayat begitu 1 Pak jadi Heri. ngopi-ngopi Ya, dia. betul. Ngopi-ngopi. Oke, Jawab baik. saya Kang Mas Baik, gitu. baik. Jawab. Asep Saya- kepada itu jawab. Ya, oke, teman-teman, maaf ya. Saya udah ditunggu ini Raja Salman nih mau Raja Salman. Ya, mau nyuci kambing di sebelah. Oke, nanti malam kita jam 9 ya akan ketemu membahas tentang ini Donditan ini Wah, apa sih? mantap. Ya, karena resmi pemerintah kita menyatakan mengubah Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus. Nah, Yes. ini memang usulan daripada gereja Protestan dan Katolik. Kita akan bahas yang kejang-kejang siapa dan kita akan bahas memang betul bukan. Memang saat ini kasihan ya umat Islam itu kayak gini, saudara. Kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Nah, clear and clean ya. Terima kasih sahabat sekalian, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa nanti malam ya. Jam 9 kita ngobrol lagi tentang pemerintah resmi sudah merubah perayaan Isa Al-Masih dirubah menjadi Yesus Kristus dan itu yang benar. Tuhan memberkati. Saya bersama rekan-rekan sekalian untuk IKIM Iman Kristen Indonesia menjawab. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan para apologet Kristen yang membahas lebih lanjut mengenai respon DPR Komisi 8 mengenai film His Only Son yang ditayangkan di bioskop di Indonesia, di mana mereka melarangnya karena tidak sesuai dengan ajaran Islam katanya. Ya, mungkin mereka lupa bahwa film itu memang didesain oleh orang Kristen dan sesuai dengan ajaran Kristen. Berarti film itu memang sesuai dengan apa yang diyakini oleh orang Kristen dan tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh umat Islam. Jadi harus dibedakan antara Ibrahim dan Abraham ya. Dua sosok ini adalah sosok yang berbeda. Jadi kalau difilmkan tentu saja alur ceritanya akan berbeda karena memang mereka ini adalah dua tokoh yang berbeda ya. Karena di dalam Al-Qur'an kalau memang sesuai dengan yang mereka yakini yang dikorbankan adalah Ismail, maka di dalam Alkitab yang dikorbankan adalah Ishak. Kalau begitu jalan ceritanya maka kita harus memisahkan bahwa kedua tokoh inilah tokoh yang berbeda ya, bukanlah tokoh yang sama. Nah, berikut beberapa hal yang menjadi penegasan konyol ya dari DPR Komisi 8 yang menyuruh ya untuk menghentikan penayangan film tersebut. Dilansir dari tirto.id menuliskan bahwa Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadli meminta film His Only Son dihentikan penayangannya di Indonesia. Konyol ya. Ini perhatikan ya menurut pandangan dia ya. Menurut Aceh, alur cerita dari film itu penuh dengan kontroversi karena tidak menyajikan kisah sejarah Nabi Ibrahim AS dari perspektif agama Islam. Ya tentu saja tidak sesuai dengan ajaran Islam karena memang film itu bukan ditujukan untuk orang Islam ya. Karena memang film itu didesain oleh orang-orang Kristen yang mana mungkin mereka mengerti tentang Ibrahim dalam Islam. Ini goblok ya, bodoh kali. Beredarnya film His Only Son di Indonesia sebaiknya dihentikan atau di-ban. Wow, ini konyol sekali ya. Narasi film ini penuh dengan kontroversi. Muatan film ini tidak seperti pemahaman selama ini tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diyakini umat Islam di Indonesia pada umumnya. Kata Aceh dalam siaran pers dikutip lamaran DPR RI. Ya mungkin Pak Aceh ini saya harus memberikan nasihat sedikit untuk beliau ya. Beliau ini mungkin terlalu kolot atau baru keluar dari kandang atau baru keluar dari rumahnya untuk dia melihat berbagai macam perbedaan keyakinan yang ada di Indonesia. Pertama-tama Anda itu adalah seorang pemerintah yang seharusnya tidak bisa berpihak dalam segala aspek apapun. Ya karena Anda itu sebagai tokoh masyarakat yang seharusnya mengayomi seluruh perbedaan yang ada di Indonesia ini. Ketika ada film seperti ini yang tidak sesuai dengan keyakinan Anda sebagai seorang muslim, itu berarti bahwa film ini tidak sedang menghina keyakinan Anda, tetapi sedang menyajikan keyakinan daripada agama orang lain yang seharusnya itu dihormati oleh Anda. Tetapi kenapa sekarang Anda malah mengatakan film ini harus di-ban, harus dihentikan dan lain sebagainya? Anda ini baru lahir kemarin kah?
Atau Anda ini baru keluar kandang kah yang tidak mengerti bahwa ternyata di Indonesia ini banyak perbedaan, banyak agama yang ada, banyak keberagaman dan lain sebagainya. Kok Anda bisa berkata demikian? Ini konyol dan bodoh sekali menurut saya. Terlalu, dan itu tidak masuk di akal gitu loh. Dan kelihatan sekali keberpihakan yang sangat-sangat luar biasa gitu. Bayangkan teman-teman, kalau misalkan kita berbicara tentang diskriminasi, kalau kita berbicara tentang penolakan dan lain sebagainya ya, orang Kristen itu selalu banyak tertindas di Indonesia ini. Ketika mereka membangun gereja, mereka ditolak. Perhatikan Cilegon, bahkan wali kotanya ikut campur. Itu pemerintah sudah ikut campur. Bayangkan ketika ada orang-orang Kristen sedang beribadah di rumah, mereka mengusir gitu loh. Di mana DPR ketika hal-hal itu terjadi? Kalau memang mereka berdiri sebagai seorang pemerintah yang menjaga rakyatnya supaya keyakinannya tetap kokoh dan lain sebagainya, apa yang Anda lakukan hari ini itu sedang keberpihakan, sedang mendiskriminasi. Karena memang film ini tidak ditujukan untuk orang Islam. Kalau Anda merasa tidak sesuai ya dengan keyakinan Anda dari film ini, ya udah gak usah nonton, larang umat Islam untuk nonton gitu aja. Kan memang film ini adalah untuk orang Kristen gitu. Ya biarkanlah orang Kristen menikmati film ini karena memang merepresentasikan kitab sucinya. Tidak sedang mempresentasikan Al-Quran, sama sekali tidak. Dan Anda pun seharusnya menghormati hal itu karena memang menunjukkan perbedaan, menunjukkan keberagaman. Perbedaan itu tidak perlu harus dihina dan lain sebagainya karena memang begitulah keadaannya. Anda itu adalah seorang tokoh ya, masyarakat, tokoh publik yang seharusnya tidak berkata demikian, tetapi bodoh sekali. Saya sangat menyesal sekali punya pemerintah yang model kayak gini. Kemudian teman-teman pemerintah itu juga berkata begini ya, DPR itu ya, pemerintah DPR apapun itulah. Jika pemahaman seperti yang tergambar dalam film ini beredar luas, maka sesungguhnya sama saja dengan meniadakan keterkaitan ajaran Islam dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Aceh. Ya, ngapain kau hubungkan Ibrahim alaihissalam dengan Abraham dalam Alkitab? Ya memang kedua tokoh ini berbeda teman-teman, sampai akhir hidupnya pun berbeda kok. Untuk itu, film yang sudah tayang di bioskop Indonesia sejak 30 Agustus 2023 ini, Aceh minta untuk diberhentikan penayangannya dalam platform maupun di Indonesia, ya dalam platform manapun di Indonesia ya. Dia juga mendesak ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk turun tangan dalam pendistribusian film ini. Ini bodoh sekali ya. Oleh karena itu saya minta kepada pihak terkait sebaiknya film ini ditarik peredarannya dari bioskop di Indonesia, termasuk juga dari berbagai media penayangan film di Indonesia. Saya juga mendesak pihak Kominfo untuk turun mengkaji peredaran film ini, kata Aceh. Aduh teman-teman sekalian ya, ini lucu sekali, sangat-sangat lucu, bodoh, konyol, dan penuh dengan kontroversi ya. Seorang yang katanya berdiri sebagai wakil rakyat yang merepresentasikan keberagaman, perbedaan dan lain sebagainya, tetapi kualitasnya seperti ini. Aduh, memalukan sekali. Menurut saya ini sangat memalukan sekali teman-teman. Ini seharusnya dia berdiri sebagai representasi dari keberagaman rakyatnya yang berbeda keyakinan, suku, ras dan lain sebagainya. Tetapi dia dari perkataannya ini menunjukkan sekali keberpihakannya gitu ya kepada kelompok dan agama tertentu ya. Dia tidak sedang berjuang untuk keadilan, tetapi dia sedang berjuang untuk komunitas dan kelompoknya dan mempunyai tendensius untuk mengabaikan atau menindas kelompok yang lain. Karena memang film ini tidak sedang menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran, sama sekali tidak. Karena sedang menceritakan tentang Abraham sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Artinya ini film Kristen memang gitu loh. Kalau memang ini film Kristen, berarti apapun yang ada di dalam muatan film ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu sudah jelas dan fix. Nggak perlu dibantah lagi karena memang agama kita berbeda gitu loh. Apakah pikiran Bapak ini nggak sampai ke sana kali ya? Ini yang saya nggak habis pikir teman-teman ya, dari kualitas seorang ini gitu. Terlalu bodoh sekali. Ya, apa salahnya kau mengerti perbedaan? Apa salahnya kau terima perbedaan yang ada? Punya pemerintah model begini memang orang kayak dia ini harus dipecat aja gitu loh ya.
supaya dia jangan beredar lagi di Indonesia ini, apalagi dia mengeluarkan mendesak Kominfo dan lain sebagainya. Kau terlalu hebat kali, ya. Oke teman-teman ya, mohon maafkan saya terlalu emosi yang kayak begini-begini ya. Maafkan saya ya, begitulah kejadiannya teman-teman. Pemerintah kita kualitasnya seorang DPR Komisi 8 yang hanya berkaitan dengan film, dia tidak mengerti bahwa film itu memang muatannya memang untuk orang Kristen, yang mendeskripsikan tentang kitab sucinya, mendeskripsikan tentang tokoh yang ada dalam Alkitab yang memang sungguh sangat berbeda dengan apa yang ada dalam Al-Quran ya. Kalau dia tidak terima berarti dia sedang tidak menerima perbedaan yang ada di Indonesia ini ya. Itu begitu saja kesimpulannya. Jadi mari kita terus menyuarakan keadilan teman-teman ya. Sekalipun dia DPR, tapi kalau dia tidak mewakilkan rakyatnya, dia tidak sedang memperjuangkan keberagaman yang ada, maka kita harus terus bersuara untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang sangat bodoh dan tidak mengerti perbedaan Indonesia ini. Oke teman-teman ya, kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa untuk share video ini supaya sampai kepada banyak orang, supaya banyak orang di luar sana yang boleh mengerti, memahami bahwa kita punya pemerintah yang sangat memalukan dari DPR Komisi 8 ini ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.